Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Devina dengan NIM 2414300035 dari Asuransi Syariah B semester 1. Jadi kali ini saya akan bahas tentang dugaan makanan latiau yang tidak halal. Jadi berdasarkan studi literatur dengan metode Prisma yang sudah saya lakukan, dari hasil yang saya buat itu ada 5 berita yang bakal saya bahas. Jadi pertama, isu mengenai latiau pertama kali itu muncul melalui berbagai platform media sosial, terutama di negara-negara dengan mayoritas konsumen muslim. Terus berdasarkan informasi audit independen yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pangan di beberapa negara menunjukkan bahwa produk latiau itu mengandung bahan adiktif yang nggak jelas sumbernya. Jadi banyak nimbulin keraguan atas kehalalannya gitu. Jadi artikel pertama yang saya bahas itu ada dari Jones M. Itu ditulis tahun 2022. Artikel ini tuh ngebahas soal keamanan makanan dan kepatuhan terhadap aturan halal. Penulisnya juga ngejelasin pentingnya standar keamanan pangan yang harus memenuhi kriteria halal, terutama karena permintaan pasar untuk produksi halal juga semakin meningkat. Terus di artikel ini juga mengulas gimana prosedur yang tepat. Jadi artikel ini juga mengulas bagaimana prosedur yang tepat dalam proses pengolahan makanan, juga dapat biar bisa ngejamin kebersihan, keamanan, sama kehalalan produknya. Nah, yang kedua itu dari Abdullah dan Ahmed, itu ditulis tahun 2021. Artikel ini sih fokusnya sama tantangan dan prospek global terkait sertifikasi halalnya. Penulis di sini tuh menguraikan bahwa walaupun sertifikasi halal memberi peluang besar untuk menjangkau pasar internasional, ada berbagai hambatan kayak perbedaan standar antar negara, sama kurangnya pemahaman konsumen dan mahalnya proses sertifikasi gitu. Terus selanjutnya itu ada Chen Ye tahun 2023 itu ngejelasin tentang latiau ini itu berasal dari Tiongkok yang akhir-akhir ini tuh sempat viral juga, terutama di Asia. Chen juga ngebahas latar belakang budaya cemilan ini, dari mulai bahan-bahannya, terus gimana tanggapan masyarakat menerima latiau di sisi kuliner maupun dari gaya hidupnya. Terus di artikel ini juga menyinggung dampak kesehatan yang perlu dipertimbangkan ketika mengkonsumsi cemilan seperti ini, seperti latiau tersebut. Tuh, selanjutnya berita yang melaporkan kontroversi soal status halal dari latiau ini. Itu ada beberapa perdebatan antara beberapa pihak, terutama karena bahan-bahan itu tadi. Terus dari bahan-bahan tersebut itu kayak
nggak sepenuhnya jelas apakah memenuhi standar halal atau tidak. Berita ini juga menyoroti reaksi masyarakat muslim yang meminta kejelasan gitu sama sertifikasi halal dari si produsen latio tersebut. Jadi masih gamblang soal kejelasan si sertifikasi halalnya itu. Lanjut, itu kelima ya, terakhir, Halal Certification Authority ditulis tahun 2023. Di sini tulis itu panduan tentang gimana proses sertifikasi makanan halal dilakukan. Jelaskan langkah-langkah juga mulai dari pendaftaran, pemeriksaan bahan baku, proses produksi, dan verifikasi akhir. Kesimpulannya, berdasarkan studi literatur yang saya sudah lakukan, isu mengenai kehalalan produk latio ini nunjukin bahwa terdapat kekhawatiran terkait bahan-bahannya yang ada di latio tersebut, dan proses produksinya juga. Jadi hasil audit dan verifikasi mengindikasikan perlunya adanya sertifikasi halal yang resmi untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan standar kehalalan yang berlaku di negara-negara mayoritas muslim, contohnya Indonesia. Gitu ya. Pentingnya verifikasi bahan makanan impor itu juga menjadi hal yang mendesak untuk menjaga kepercayaan konsumen muslim ya terhadap produk pangan. Baik, sekiranya cukup ya untuk video tugas Islam dan Sains. Dan untuk dosen yang terhormat Pak Trisna, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.